Jalurnya berlubang kecil-kecil tapi dalam. Nggak tahu kenapa Bumi Ayu jalannya, aduh, jelek. Pacintol. Oke, sebelum perjalanan kita lanjut, di sini saya mau ganti oli terlebih dahulu untuk menjaga performa si Bucu ini, teman-teman. Ganti oli sudah selesai, saatnya kita melanjutkan perjalanan pulang menuju ke arah Jakarta. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dari Gombong, Kebumen. Pagi ini kita berangkat menuju ke arah Jakarta jam setengah 8 pagi dari Kebumen, Gombong ya tepatnya. Jadi semalam itu saya nginep di rumah saya yang di Gombong. Rencananya tadinya mau bablasin aja, nggak nginep gitu. Cuma hujan terus nih, kalian bisa lihat. Ini jam setengah 8 tuh baru banget berhenti hujannya. Dan daripada kita lanjut nanti malah jadinya lebih capek, lebih baik kita memutuskan untuk menginap saja tadi malam ya. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Buat kalian yang baru banget berkunjung ke channel saya, jangan lupa subscribe channel saya, like videonya, dan kalau kalian berkenan kunjungi juga nih sosial media saya. Buat kalian yang belum nonton video saya sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek deskripsi saya ya. Nah, jadi sebelumnya itu perjalanan sebelumnya saya ke Dieng, lalu setelah itu saya melakukan beberapa eksperimen terhadap motor saya ini untuk melibas tanjakan yang ekstrim seperti tanjakan Kerakalan, tanjakan Tengkorak Sikarim, tanjakan Telaga Dringo gitu teman-teman. Jadi ada beberapa tanjakan yang di Dieng yang menurut saya lumayan ekstrim, saya coba. Sekarang ini rencananya saya mau pulang lewat Aji Barang nih teman-teman. Tadinya saya berencana mau lewat Bandung, tapi malah lewat Bandung kayaknya pasti macet banget sih. Intinya sih saya mau ngerasain vibes mudik aja gitu. Kalau mudik lewat Pantura tuh vibesnya wah gimana ya, mantap lah. Vibesnya enak. Wih, masih berkabut teman-teman. Jadi di lingkungan pedesaan kampung saya ini seperti ini. Masih asri banget. Masih banyak hutan-hutan jati, pohon-pohon bambu. Tuh kayak gitu tuh. Nah, ini kalau lurus terus ke arah sana, itu bisa tembusnya itu kalau kalian mau wisata itu ke Jati Jajar. Terus ke Pantai Menganti pun bisa lewat sini. Tuh, pokoknya Kebumen tuh pantainya banyak teman-teman. Sama halnya seperti kayak Jogja, Pacitan, itu Kebumen tuh pantainya berjejer banyak. Dan pantainya tuh menurut saya ada dua pantai yang bagus. Yang pertama tuh Pantai Menganti, yang kedua itu Pantai Surumanis. Itu bagus tuh pantainya. Cuma kalau Surumanis kita harus turun dari parkiran, terus turun lagi ke bawah untuk sampai ke bibir pantainya. Jadi yang terpenting kita sudah pulang dan sudah bertemu dengan orang tua. Kita melanjutkan lagi perjalanan kita di pagi hari ini menuju ke arah Jakarta. Let's go. Syahdu parah sih ini. Jadi ini kita udah sampai di daerah yang namanya Rewokle. Masih masuk ke dalam Kabupaten Kebumen. Saya lewat sini, nanti di depan ada pom bensin, isi bensin. Jadi teman-teman, total bahan bakar yang sudah saya keluarkan itu kalau ini saya isi bensin 50.000 lagi berarti sudah 200.000. Berangkat di Pantura 50 lagi di Batang, 50 lagi di Dieng, dan ini nanti saya mau ngisi lagi. Tapi masih 4 bar sih. Pemandangan seperti ini memang sangat syahdu sekali teman-teman. Ditambah dengan cuaca yang mendung-mendung seperti ini. Wah. Nah, ini di sebelah kanan kita itu ada terowongan teman-teman. Itu adalah terowongan hijau. Tuh.
terowongan yang membelah bukit. Terowongan ijo dibangun pada tahun 1887. Nah, terowongan ini memiliki panjang sepanjang 347 meter yang terletak di Rowokele, Kebumen. Terowongan ini menembus perbukitan kapur Gunung Malang di ujung utara kawasan Gombong Selatan. Seperti biasa teman-teman, kita ritual terlebih dahulu. Cailah ritual. Itu kesana ke arah Kebumen. Ya, ini Kebumen. Dan ini Banyumas. Dan ini saya sekalian mau benerin ini karena miring ini. Tadi mau jatuh, untung ada Wisnu nggak tahu. Oke, kita foto dulu sebentar. Jam 8 lewat 4 menit. Kita sudah berpindah kabupaten nih. Sekarang kita sudah ada di Kabupaten Banyumas. Tapi kita nggak mampir ke Purwokerto ya teman-teman. Kita langsung menuju ke arah Aji Barang. Tadinya sih rencananya kalau semalam nggak nginep di Gombong, saya mau nginep di Purwokerto gitu. Tapi hujan deras dan situasi dan kondisi juga kayaknya sedang rindu rumah. Ya udah, akhirnya kita nginep. Tadi udah sarapan di rumah. Terus ditambah lagi makan pakai tempe mendoan. Beli tempe mendoan di warung Ramesan itu memang hal yang mantap lah pokoknya, apalagi tempenya panas. Oh, lampu merah Kemerajen ini. Pantesan macet. Kirain ada apa. Ini di daerah Kemerajen ini lampu merahnya emang suka macet sih. Tapi cor-corannya udah bagus, ini udah baru ini. Ya, tapi sampai sini doang. Iya, langsung aspal lagi. Nah, daerah Kemerajen tuh aspalnya kayak gini tuh. Gelombang-gelombang. Oh ya, teman-teman, ini sedikit cerita aja ya. Tadi malam tuh pada saat pulang dari Pantai Menganti menuju ke rumah saya yang ada di Gombong, itu saya sempat adu mulut sama warlock. Kan memang kalau dilihat dari video sebelumnya tuh, sebelum saya ke Menganti tuh memang jalannya tuh lagi dicor ya teman-teman. Dan jalannya tuh, akses jalannya emang setengah ditutup, setengah enggak kayak gitu kan. Nah, ceritanya pada saat pulang saya mau lewat, rumah saya nggak ada sekilo lagi dari situ. Saya disuruh putar balik. Saya bilang, itu rumah saya di situ, belok kiri. Saya bilang gitu kan. Saya masa nggak bisa lewat, saya nggak bisa pulang. Terus kata dia, oh nggak bisa pak, ini lagi dicor, lagi diaspal, mau diaspal. Masya Allah, itu rumah saya, motor saya apa saya taruh sini, saya gituin kan. Nggak bisa pak, bapak muter balik aja. Muter balik itu 400 meter ada arah jalan ke kanan. Saya tahu jalan itu teman-teman. Jalannya memang gelap. Kan jadi muter lagi saya gitu. Yang harusnya rumah saya nggak sampai 1 kilo lagi kok. Saya tunjuk itu rumah saya di situ, saya gituin. Bapak-bapaknya tuh sampai ngebrak motor saya, wes, balik maning, perahu saya lewat sini lagi, kata dia. Lah, kok kayak gitu? Itu nggak saya record teman-teman. Kebetulan pas dia ngebentak itu recordan saya matiin. Sebenarnya itu saya tadinya mau record, cuma saya ngerasa nggak enak lah, itu warga udah pada ngumpul situ, saya debat juga kan. Ya lagian juga itu kan rumah saya nggak mungkin lah berbohong itu rumah saya gitu kan. Kondisi udah mau hujan kan malam. Tambah lagi orang itu nggak percaya kalau saya tinggal di situ gitu. Karena saya pakai plat luar, dikiranya saya pemudik. Ya memang saya pemudik, tapi itu rumah saya gitu. Saya kalau disuruh balik lagi, saya mau lewat mana pak? Segituin aja, masa saya muter lewat Jati Jajar? Kan nggak mungkin, jauh banget itu lah Jati Jajar, kan jadi 2 jam sendiri. Kenapa pada saat ada pekerjaan proyek jalan itu selalu ada orang-orang, oknum-oknum ya, bukan orang-orang ya, oknum-oknum yang merasa sok jagoan bahwa proyek itu proyek dia gitu. Contohnya nih kayak di Karawang ya, di Karawang itu ada proyek perbaikan jalan, itu kadang-kadang suka ada yang nungguin buka tutup kan. Nah itu tuh kadang-kadang suka ngecrek-ngecrek seikhlasnya. Nah itu yang bangunkan kita juga kan dari uang pajak gitu. Kenapa harus ada orang-orang yang ngerasa ini kampung gua, lu nggak usah macem-macem gitu, kayak gitu mulu gitu orang-orang tuh. Selalu aja ada proyek jalan tuh pasti ada orang yang ngerasa
oknum-oknum yang sok jagoan. Oke teman-teman, ceritanya udah segitu aja, dikit aja. Ini saya mau isi bensin dulu. Jam 8.48 kita sudah tiba di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Sampang. Nah kerasa ya. Udah mau 2 jam aja nih perjalanan. Hup. Dari Sampang sampai Aji Barang. Wih, sepi jalannya. Ini orang-orang pada kemana ya di Sampang? Oh tuh ada. Tadi dari sebelum jembatan itu soalnya nggak ada siapa-siapa. Ini bisa lurus, bisa ke kiri. Kita ambil ke kiri aja, ambil ke Wangon. Kalau lurus kita ngambilnya ke arah Purwokerto. Ini cara setting ini gimana sih ya Google Maps? Biar nggak nyala terus gitu. Udah dimatiin, udah nyala lagi, dimatiin, nyala lagi. Irit baterai teman-teman. Hal paling utama di dalam sebuah perjalanan touring ataupun road trip, selain badan yang sehat, yaitu baterai. Jadi selain kita punya badan yang sehat, yang kokoh, tapi kesehatan itu berlaku juga untuk baterai kita. Ya, perjalanan saya lanjutkan dari Sampang menuju ke arah Aji Barang lewat Wangon. Jalannya full cor-coran teman-teman. Tapi di jalur ini cor-corannya cukup bergelombang, jadi keseimbangan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi di jalur ini mobilnya yang lewat itu besar-besar, ditambah dengan bis-bis yang besar juga. Jadi harus tetap hati-hati di jalur ini ya. Oh, enak banget ini speeding boy. Sekali-kali lah. Sekali-sekali. Udah. Enak banget itu. Aduh. Udah. Ini lurus bisa, belok bisa. Kalau lurus jalannya naik. Lurusin aja dah. Saya tahu jalannya soalnya. Ini lewat Wangon ini. Lurusin aja, nggak usah lewat Wangon. Nggak usah lewat Wangon, maksudnya nggak usah lewat Samsat Wangon. Ini sih Wangon ini, udah Wangon ini. Suasana melewati jalur Wangon ke Aji Barang ya seperti ini teman-teman. Disuguhkan dengan sebuah pemandangan pegunungan di depan kita dan jalan yang naik menurun. Tambah lagi kiri kanan itu banyaknya hutan-hutan jati, pohon kelapa gitu. Ya namanya juga jalur tengah sih. Ini kita lagi ada di jalur tengah. Jadi karena saya dari Kebumen, dari selatan, mau lewat jalur Pantura itu kan pasti otomatis lewatin jalur tengah. Oh, pasar hewan. Ternyata di Jalan Aji Barang ini ada pasar hewan juga ya. Saya baru tahu. Seset dulu dah, ngebul nih mobil. Nah, di sini jangan kencang-kencang nih. Jalannya gelombang-gelombang. Polsek Aji Barang jam 10. Jam 10 pagi apa siang ya? Pagi aja lah ya, karena mataharinya masih ngumpet-ngumpet nih. Posisi masih ada di Jalan Aji Barang.
Seremnya kalau lewat jalan Aji Barang tuh gini nih. Kalau pagi sampai sore lah ya, kontainernya gede-gede banget. Tuh di depan ada mobil kontainer bawa galangan bawa balok kayu. Gede-gede banget itu. Ngeri. Begini nih saya agak-agak parno sih sebenarnya. Oke, kita masuk ke Kabupaten Brebes nih teman-teman. Kita telah masuk ke Kabupaten Brebes kita telah masuk nih sekarang. Nih kalau nggak buru-buru diselip nih, ngeri nih asli depan nih. Tuh, bawa kayu ngeri, serem. Ngomong juga jadi gimana, pengen buru-buru nyelip aja lah. Serem, alhamdulillah. 10.17 masuk ke Brebes. Jadi seremnya itu kayak gimana ya? Ya kayak nonton di Final Destination lah kayak gitu ya. Amit-amit. Gede banget itu kan kontainer, masalahnya bawa gelondongan kayu. Rasa takut dan panik sudah terlewati. Mobil yang membawa gelondongan kayu besar sudah saya lalui. Tiba-tiba di depan saya ada Pak Cintal. Ya, ada mobil yang melaju dengan kencang dan menyalip dengan tiba-tiba, membuat saya sangat-sangat terkejut. Maka dari itu, kita harus tetap berhati-hati walaupun keadaan situasinya kita sudah merasa aman. Bumi Ayu nggak habis-habis ya. Panjang bener. Macet lagi. Tadi di pasar Bumi Ayu tuh macet parah. Ada kali sekitar 25 menitan. Ngulang di situ aja wong. Karena lingkungan pasarnya pasar tumpah ke jalan yang jualnya. Ya, saya cat dulu. Nih buat teman-teman yang mudik lewat jalur Bumi Ayu, hati-hati ya. Jalurnya berlubang kecil-kecil tapi dalam. Terus tambelan jalannya juga nggak diratain deh kayaknya nih. Soalnya parah banget sih ini. Tuh kayak gitu, tambelannya tuh nggak diratain. Aspalnya jelek, jalannya tidak bagus, dan banyak sekali mobil-mobil besar. Jalur Bumi Ayu menuju ke arah Songgom ini benar-benar sangat melelahkan. Tidak lama berselang, akhirnya saya melakukan istirahat dikarenakan saya menginjak lubang yang lumayan besar. Aduh, nggak jauh dari tadi jalan jelek itu teman-teman. Lagi dan lagi lubang. Kita cek dulu dah. Bumi Ayu jalannya bener-bener parah sih. Aman. Kiri aman. Untuk lampu bilet bypassnya aman. Oke teman-teman, ini saya lagi berhenti dulu sebentar. Motor injak lubang di jalan Bumi Ayu. Nggak tahu kenapa Bumi Ayu jalannya jelek. Buat teman-teman yang mau mudik lewat Bumi Ayu, hati-hati ya teman-teman, karena jalannya lubangnya banyak, nggak sedikit sih. Alhamdulillah si Bucoy aman, motor Wisnu aman. Kita istirahat dulu sebentar, setelah itu kita cabut lagi. Rasanya pengen buru-buru keluar dari Bumi Ayu teman-teman. Ini kita lagi menuju ke arah Songgom. Alhamdulillah jalannya udah cor-coran ya. Dan cor-coran pun bergelombang. Tapi mendingan sih daripada tadi. Tadi amit-amit nih. Ditambel jalan tapi nggak diratain tambelannya gitu.
Jadi kan kayak berasa kayak jeglukan gitu teman-teman, kayak polisi tidur tapi kecil-kecil gitu. Gimana sih? Perut mah yang ada malah jadi kekocok-kocok, jadi mual kayak gitu. Boro-boro bisa 50 km per jam, 30 km per jam aja mual. Ih, Bumi Ayu tuh. Ini mau mending nih, udah cor-coran nih jalannya. Hop, kita sasat dulu. Iya. Nih, saya nggak tahu kenapa ya, kalau udah masuk ke jalan-jalanan yang seperti ini teman-teman, kiri kanannya udah mulai kebun, ada kebun jagung ciri-cirinya. Walaupun viewsnya tuh depan kiri kanan gunung ya, tapi kalau udah kiri kanannya kebun jagung tuh udah daerah yang anginnya kenceng. Apa karena saya perginya pada saat musim hujan kali ya? Apa gimana ya? Tapi sejauh ini saya kalau lewatin daerah yang jalan nasional seperti ini, terus kiri kanannya ada kebun jagung, tuh anginnya kenceng-kenceng banget. Tapi tetap sih teman-teman, jalanan yang anginnya paling kenceng itu adalah lingkar luar Brebes Tegal. Waduh, itu kemarin waktu berangkat itu saya rencananya pengen lihat lingkar dalam lewat kota, tapi kan udah siang, khawatir macet. Karena sebelumnya kan saya kena macet di Cirebon. Akhirnya saya mutusin, udah lihat lingkar luar aja deh. Mutusin lihat lingkar luar. Asal nyalip truk, truk panjang disalip, nggak ada angin, begitu lewat depan truknya, berasa ditonjok sama Valir. Vale apa Valir yang angin tuh? Vale ya, Valir mah api. Ini kayak mobil depan nih, mobil Elf nih, Kia Aceh. Kita nyelip nih, anginnya nggak kerasa, begitu di depannya dia, wah itu bener-bener dah. Oke, kita telah masuk ke Pejagan nih teman-teman. Jam setengah 12 siang baru sampai Pejagan. Kita lagi mau menuju ke arah Perupuk kayaknya deh. Nah, ini waktu tahun 2017 atau 16 saya kena macet di jalan 24 jam itu, yang tragedi Cipali. Di sini ini macet ini. Jalan segede gini aja macet. Di jalur ini saya memiliki banyak cerita dan juga kenangan, terutama pada saat tragedi macet total di Tol Cipali. Di jalur ini benar-benar sangat-sangat melelahkan sekali, karena kendaraan roda 4 benar-benar tidak bisa bergerak. Buat teman-teman di rumah, ayo, siapa yang pernah ngerasain tragedi macet Tol Cipali pada tahun 2016 lalu? Yuk, tolong tulis di kolom komentar. Perupuk Brebes, nggak habis-habis juga nih. Lewat jalur ini tuh serba nggak habis-habis sih menurut saya. Jadi Bumi Ayu selesai, masuk ke Brebes Perupuk. Waduh, kalau kalian bilang jalur Denles nggak habis-habis, jalur inilah yang habis-habis menurut saya. Karena panjang banget loh. Kita ke Songgom aja masih berapa kilo lagi nih. Tuh, masih ada di Pejagan Bumi Ayu tuh, Pejagan. Jadi ini jalan namanya Perupuk teman-teman. Daerahnya daerah Pejagan. Itu nggak habis-habis. Aduh, kiri kanan kebun jagung, angin kenceng. Ya persis kayak Denles Jogja lah. Cuma Denles Jogja kan jalannya ya kayak gini juga nih, nggak begitu bagus. Tapi Denles Jogja tuh lebih kalem anginnya kalau menurut saya sih. Ini tuh war banget, udah mobil gede banyak. Nih kontainer kayak gini nih, truk-truk pasir tuh banyak tuh di depan tuh, liatin tuh ngantri. Terkadang kita harus nunggu
Karena kanan kiri tuh penuh sama mobil-mobil gede begini tuh, lihat tuh. Panjang banget soalnya ini. Aduh, ini rombongan touring ini truk nih kayaknya nih, rombongan nih. Komunitas. Ngebul lagi. Nah, tuh pada nyelap-nyelip gitu. Wah, asem memang. Asem. Kalian badannya gede-gede, selap-selip. Ya mungkin dia bete kali yang ngikutin ini mobil nih, ngikutin ini kontainer, bete nih dia. Becek. Wah, anginnya kenceng banget deh. Masuk dulu kiri deh. Oke, seset lagi kanan, bismillah. Wede. Transformernya sudah kita salip, di depan kosong. Jalan aspalnya juga baru nih. Iya. Aspal baru nih, aspal baru. Asli nggak habis-habis, bener. Ini alhamdulillahnya teman-teman, cuaca cerah tapi nggak panas. Biasanya ini kalau cerah panas, wah, nggak tahan dah. Mungkin nanti bakal berhenti lagi saya di depan kalau panas. Sumpah. Di Perupuk Pejagan ini kalau lagi panas, masya Allah, anginnya aja hangat. Tapi ini lagi mendung nih, rada-rada mendung nih. Jadi nggak panas. Waduh, ada motor apa ini? Bawa daun petek. Alhamdulillah selesai istirahat makan isoma. Kita lanjut lagi menuju ke jalur Pantura. Nih, jadi rute touring kali ini menu favorit makanan saya dan si Wisnu adalah rocket chicken. Tapi menurut saya rocket chicken tuh ya, walau ya gimana ya, murah teman-teman. Makanan yang instan dan murah. Walaupun mulai terasa bosen ya, makan ayam lagi. Tapi ya mau gimana ya, emang adanya ya itu gitu, yang instan dan murah. Oke, sekarang ini jam 12.57. Posisi masih ada di Brebes ya. Sebentar lagi kita akan memasuki jalur Pantura. Ya kurang lebih sekitar 15 menitan lagi lah kita bergabung di jalur Pantura. Semoga aman terkendali sampai di rumah nanti gitu teman-teman. Nggak di mana ya. Tadi saya makan banyak banget pengamen. Baru datang udah satu, lagi cuci tangan ada satu, lagi makan ada satu, terus tadi pas mau keluar ada lagi satu. empat orang pengamen. Terus orang tukang parkir tadi ngomong, kalau ada yang ngamen jangan dikasih mas, sini kalau dikasih keterusan ntar datang lagi temannya. Bener, nggak dikasih aja datang terus. Sebelum memasuki ke jalur Pantura nih teman-teman, matahari di siang hari sudah mulai keluar di jalur Pantura nih. Di jalur menuju ke jalur Pantura.
Alhamdulillah dari Gombong, Kebumen sampai ke Brebes ini cerah cuacanya. Walaupun tadi dari Gombong Kebumen sampai ke Bumi Ayu itu mendung-mendung, kadang-kadang gerimis kayak gitu. Baru-baru bisa ngerasain buka jas hujan tuh tadi pas di mana ya? Sebelum masuk ke Brebes deh kayaknya. Pas tadi berhenti kita, oh itu di Bumi Ayu, yang saya nginjek lobang. Baru kejadian udah lupa. Tapi benar ya, dalam beberapa hari ini alhamdulillahnya pas saya touring, walaupun waktunya nggak lama, tapi cuma 1 kali aja kehujanan. Waktu mau dua kali naik ke Kerakalan sekali, sama pas kemarin di Banjarnegara sekali. Pas di Banjarnegara tuh terus banget sampai tembus ke baju. Terus di Banjarnegara pas hujan neduhnya di Rocket Chicken juga. Karena gimana ya, perusahaan makanan cepat saji yang ada di pinggir jalan ya itu Rocket Chicken. Dan gitu harganya murah. Kalau di Jogja itu ada Olive Chicken kayak gitu. Kalau di Jawa Barat tuh Lazato, The Bro kayak gitu teman-teman. Oke, yuk ini kita lanjut lagi. Nanti kalau udah masuk ke jalur Pantura saya record lagi ya teman-teman. Yuk, let's go. Akhirnya kita telah bergabung ke jalur Pantura nih teman-teman. Untuk posisi saya sekarang lagi ada di Losari. Jadi ini udah masuk ke Kabupaten Cirebon ya sebenarnya ini, Losari. Ya kan? Bener. Di tulisannya Losari itu udah masuk ke Kabupaten Cirebon. Jadi ini adalah jalur Pantura di musim mudik Nataru, jalur ke arah Jakartanya nih teman-teman. Jadi masih sepi. Kayaknya sih yang balik baru saya doang sih. Yang lainnya baru pada berangkat tuh dari arah Kulon menuju ke arah Wetan. Di Kabupaten Cirebon ini, langit mulai terlihat mendung lagi nih teman-teman. Dan aspalnya sudah mulai basah kembali. Sepertinya hujan habis datang di daerah ini ya. Dan benar saja, tidak lama kemudian, akhirnya hujan pun turun. Ya teman-teman, nih, aduh, hujan terus. Ntar hujan, ntar enggak, ntar hujan, ntar enggak. Jadi saya nggak bongkar jas hujan, kamera juga saya masukin ke tas. Udah sampai bingung pakai jas hujan apa enggak. Kamera udah dimasukin tas, ntar dia berhenti panas lagi. Ini posisi saya lagi ada di Indramayu ya teman-teman. Pom bensin di salah satu kota Indramayu. Isi bucoy. Kehujanan. Hujannya awet. Efek hujan deras yang tidak kunjung berhenti sampai ke perbatasan Pamanukan Subang. Di Pamanukan ini langit sudah tidak mendung, namun langit pun sudah mulai gelap dikarenakan saya sampai di Pamanukan ini pas banget ba'da maghrib. Jadi perjalanan ini sudah hampir 12 jam sampai di Subang. Karena orang tadi nggak ada tukang parkir, gue masuk sini ada parkirnya. Tadi nggak ada tukang parkir, setengah jam istirahat diparkirin. Enak banget nyari duit begitu, jagain motor kagak. Oke teman-teman, kita udah sampai di daerah Eretan Wetan nih, tepatnya sebelum masuk ke Pamanukan. Ini kering ya teman-teman, nggak ada hujan di sini. Dan cuacanya juga cerah, alhamdulillah. Tadi sepanjang jalan dari Cirebon sampai ke batas Indramayu tuh hujan. Sampai-sampai saya kebingungan mau pakai kamera di pakein pelindung anti air dan juga buka jas hujan atau enggak kayak gitu teman-teman. Jadi
ini buka apa enggak ya, pakai apa enggak ya. Akhirnya saya dari Cirebon sampai perbatasan, sampai tadi nih, sampai sebelum tadi istirahat di Eretan Wetan tuh hujan. Saya bingung ini hujan lagi apa enggak. Dan tadi ketika saya lihat dari arah barat menuju ke arah timur ternyata kering. Alhamdulillah ya. Langit senja di Pantura menuju ke arah barat memang gak ada lawan sih teman-teman. Lihat deh, beuh, cakep bukan main langitnya. Ini sih bener-bener indah ya. Kalau aja ada waktu lebih panjang lagi, saya mau menikmati di pinggir jalan ini teman-teman. Tapi karena udah kepepet banget dan sudah mulai lelah juga, jadinya saya hanya bisa menikmati langit senja indah ini di atas motor saya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting saya masih bisa keluar rumah untuk menikmati langit senja seindah ini. Nih brengseknya kayak gini nih teman-teman. Malesnya parkir di tempat minimarket tuh ya kayak gini. Itu tulisan ngejeblak gede banget padahal tuh, parkir gratis. Tapi ada uang parkir. Ini posisi ada di Cikampek ya teman-teman, tepatnya di Indomaret depan Buana Kota. Indomaret sebelah perumahan Buana Kota Baru. Buana Kota apa itu? Pokoknya sebelah Buana Kota deh. Premanisme tuh harus dibalas lagi dengan premanisme. Tulisan ngejeblak segede gitu. Kita mau muterin motor doang aja. Di situ padahal kondisi saya nggak masuk ke dalam, disempritin. Lah sekarang saya kalau ngomong itu tulisannya gede banget, parkir gratis. Kalau saya nggak bayar, salah nggak? Enggak lah, harusnya lah, ya kan? Itu ada tulisannya gede banget. Yang salah dia ngapain? Parkir di tempat yang ada tulisan parkir gratis. Buta map dia. Yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya harus, yang bertindak itu adalah bagian dari minimarketnya yang lebih, jadi lebih tegas lagi lah, jangan cuma dikasih baliho atau tulisan lah. Kita beli di situ udah bayar pajak, PPN, tax udah. Kresek aja kita beli. Parkir harus bayar. Dikasih tulisan segede gitu tetap aja namanya kita mah orang Indonesia. Ya saya juga orang Indonesia maksudnya. Cuma ya premanismenya lah masih ada di mana-mana, kita itu susah. Terkadang kayak ada alasan, udahlah kasih aja, nggak mau ribut. Bukan masalah nggak mau ributnya, cuma kalau kita keseringan nggak mau ribut begitu kan, jadi kayak mengiyakan mereka gitu, mengiyakan mereka untuk tidak melihat sesuatu hal yang memang tidak dianjurkan. Tadi juga begitu ya, sebelum masuk ke Pamanukan istirahat, sebelum yang ini sama kayak gitu, istirahat lagi sama kayak gitu juga. Enggak, saya mah bukan preman. Nah terus apa? Pemaksaan. Udah mah di atasnya digencet, dikorupsi, di bawahnya main begituan. Nah terkadang bingung ya teman-teman kayak gitu ya. Kita sama pejabat dikorupsi, kita sama yang setara sama kita, sama-sama rakyat banyak premanisme begitu. Aduh. Ya udahlah, syukuri aja lah. Yang jelas saya masih bersyukur saya orang Indonesia. Itulah intinya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke Simpang Jomin. Iya, lubangnya. Ini buat kalian yang nanti mau melintas di jalur Pantura ke arah Jakarta harus hati-hati ya. Lubangnya dalam-dalam banget kayak kolam lele. Melihara lele bisa itu di tengah jalan. Oke teman-teman, video di episode terakhirnya saya tutup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Jangan lupa di subscribe channel ini, like videonya, dan kalau kalian berkenan tinggalkan cerita kalian ataupun saran kalian di kolom komentar.
Sampai berjumpa kembali di perjalanan touring berikutnya. Let's go. Terima kasih. Assalamualaikum.